Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia di perusahaan dan studi kasus di PT Indofood. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut ke arah yang lebih baik lagi dan meningkatkan kemampuan bekerjanya. Perusahaan dapat dikatakan kesuksesannya apabila perusahaan tersebut dapat mengerti bagaimana pentingnya pengembangan sumber daya manusia tersebut dan mengerti upaya apa yang harus ditempuh. Pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah upaya yang sangat penting karena dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kecakapan, kemampuan, serta loyalitas dalam pekerjaannya. Strategi pengembangan sumber daya manusia sangatlah perlu dilakukan, apalagi di era teknologi saat ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Strategi pengembangan sumber daya manusia di perusahaan dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan di setiap karyawan untuk menyalurkan ide atau gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan pada karyawan. Saya akan menjelaskan studi kasus pengembangan sumber daya manusia dari PT Indofood. Siapa sih yang tak kenal dengan PT Indofood? Perusahaan tersebut telah menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan nama lengkap PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, fokus utama bisnisnya dijalankan oleh perusahaan ini yaitu industri makanan dan minuman. Keberhasilannya dalam mendominasi pasar bisa dilihat dari aneka produk yang telah dihasilkan dan yang tersebar di berbagai tempat pembelajaran baik tradisional maupun modern. Salah satu unsur yang menjadi kunci sukses yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia. Saat didirikan pada tahun 1990, nama pertama yang digunakan yaitu PT Panganjaya Inti Kusuma, kemudian penggantian nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Didasarkan pada keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1992, telah dibuka beberapa cabang anak perusahaan. Namun kemudian anak-anak perusahaan tersebut digabung menjadi satu pada tahun 1994 dan melahirkan satu perusahaan besar bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Salah satu produk yang menjadi andalan PT Indofood yaitu menginstan untuk memenuhi kebutuhan pasar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya membuka anak Pontianak, Manado, Surabaya, dan tentu saja Jakarta. Selain itu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk mie instan yang baru. Pembukaan anak cabang beserta pabriknya merupakan upaya Indofood dalam membantu pemerintah tentang pemerataan tenaga kerja lokasi. Mengingat besarnya skala perusahaan, tentu tidak mudah mengatur seluruh aset termasuk sumber daya manusia. Sebagai perusahaan, Total Food Solution dengan kegiatan operasional mencakup seluruh proses tahapan produksi dan bahkan memayungi 4 kelompok usaha strategis: grup agrobisnis, grup Bukasari, grup makanan, konsumsi bermerek, dan grup distribusi. Menyadari pentingnya peran pelatihan sumber daya manusia dalam mendukung kesuksesan dan kesinambungan perseroan, itulah mengapa perusahaan ini menempatkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu strategi dan kunci utama menuju kesuksesan kinerja. Hingga kini, PT Indofood telah memperkerjakan puluhan ribu karyawan dengan kondisi demokrasi dan kompetensi yang berbeda. Pada level kerja yang lebih tinggi, sumber daya manusia dibekali kemampuan manajerial dan leadership. Tidak jarang proses pengembangan juga diikuti dengan penyediaan fasilitas pelatihan baru serta modul-modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Besarnya perhatian yang diberikan perusahaan Indofood termasuk sumber daya manusianya ditunjukkan dengan pemberian pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap jabatan, mulai dari tingkat jabatan operatif yang bersifat teknis hingga tingkat yang bersifat tinggi dan bersifat kompetensi manajerial dan leadership. Keseriusan ini sejalan dengan misi perusahaan, yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan
tingkat produksi dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Bagi PT Indofood, setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi terbaik demi keberhasilan tidak hanya perusahaan tetapi juga bangsa. Maka, seluruh bagian sumber daya manusia sangat diperhitungkan pengembangannya. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja bertalenta yang merupakan tenaga ahli yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Berikut ini hal-hal yang dilaksanakan dalam pengembangan SDM di perusahaan Indofood. 1. Mengetahui kebutuhan karyawan sebagai cara mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan. Maka dari itu, setiap pegawai harus bekerja secara profesional sesuai dengan tanggung jawabnya. Dari lain pihak, perusahaan juga menghargai kebutuhan para pekerjanya dan mengadakan pelatihan untuk memperoleh hasil maksimal. 2. Mengadakan training untuk karyawan setiap bulan atau dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan SDM profesional dan juga ahli dalam bidang pekerja yang dikerjakan. Tenaga profesional, ahli, dan terdidik tentunya akan membawa perusahaan menuju kemajuan dan berkembang yang pesat. 3. Mengadakan pelatihan untuk karyawan baru agar mereka lebih mudah memahami seluk-beluk berkarir dan budaya yang ada di perusahaan. Dalam pelaksanaannya, karyawan baru dilatih oleh karyawan senior agar lebih cepat tanggap dan cepat mengikuti serta beradaptasi dengan karyawan lainnya. 4. Memiliki karyawan baru melalui seleksi serangkaian tes dan persyaratan yang harus dipenuhi calon karyawan saat hendak masuk perusahaan dimaksudkan untuk mendapatkan SDM yang benar-benar unggul di bidangnya. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah paham dan dapat segera bekerja setelah menerima penjelasan yang singkat. 5. Menawarkan jenjang karir dan promosi jabatan sebagai stimulasi untuk memicu kemampuan setiap karyawan mengembangkan diri demi memajukan perusahaan. Penawaran tersebut juga diharapkan dapat menjaga loyalitas para pekerja kepada perusahaan. 6. Menjalin hubungan baik dengan karyawan. Strategi ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan sehingga semua orang tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan omset dan keuntungan. PT Indofood terus berupaya membina hubungan baik dengan karyawan di semua tingkat staf hingga manajemen untuk saling menguntungkan. Program-program training diberikan sebagai langkah meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan pasar yang semakin kompetitif. Dalam divisi Nutril misalnya, PT Indofood memiliki tenaga kerja yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu 70% sebagai pegawai bank dan 30% sebagai staf. Mereka juga memiliki panjang pendidikan bervariasi mulai dari sekolah dasar hingga Starata 1. Meskipun berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, semuanya memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan yang mencakup pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan pelatihan manajerial. Strategi ini diterapkan sebagai rangka memperbaiki atau meningkatkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan konsumen di mana setiap tenaga kerja berperan sebagai subjek yang mendukung perusahaan dalam peningkatan mutu dan inovasi. Selesai presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.